Oke, shalom semuanya. God bless ya, Tuhan Yesus berkati. Nah kita lanjut lagi nih. Trek-trekan khotbah pengajaran. Padahal pegel saudaraku. Gitu. Sehari 8 jam, bisa sampai 10 jam. Mengajar paket-paket yang Tuhan ingin dikerjakan. Jadi pelayanan itu, dimensinya nggak semudah yang dilihat orang saudaraku. Pekerjaan itu nggak semudah yang dilihat orang. Orang selalu melihat hasil, tapi dia nggak mau proses. Orang selalu iri hati dengan orang yang berhasil, orang yang lebih kaya. Tapi dia nggak melihat proses yang terjadi pada orang itu. Di dalam hasil pun itu ada kegelapan. Coba saudaraku pikirkan ini. Kok bisa? Ketika saudara kaya, punya duit banyak, saudara menjadi terhormat, dihormati. Apakah orang itu menghormati saudara ketika saudara tidak punya duit? Sehingga kalau ketemu istri ketika lagi kaya, lihat ketika saudara miskin. Tapi kalau ketemu istri ketika lagi miskin, ketika kaya, ya sama aja karena dia udah tahu miskin saudara. Paling sedikit royal aja istri kita, itu aja saudaraku. Tetapi kalau kita ketemu lagi kaya, kita dihormati, kita dicintai. Ketika miskin gimana? Belum tentu saudaraku. Orang kaya, orang berhasil, punya kesedihan sendiri. Tetap ada kegelapan di dalamnya. Orang-orang kaya, orang terhormat, belum tentu mendapatkan satu orang pun yang betul-betul mengasihi dia. Orang-orang ketika mengalami kesusahan, dia dibantu oleh orang-orang yang tidak membutuhkan bantuan dari si penerima. Orang itulah betul-betul yang memberi sama saudara. Berilah kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu, Bapa di surga balaskan. Ketika saudara kaya diberikan sesuatu, ya karena kekayaan saudara. Seorang presiden dihormati di mana-mana, dikawal karena dia presiden. Ketika sudah tidak menjadi presiden, ya nggak ada dikawal kemana-mana, terbatas, nggak disambut, nggak bisa naik pesawat kenegaraan, nggak bisa naik mobil RI1, lenyap semua. Nah orang-orang itu yang menghormati, nah itu betul-betul orang itu meletakkan hormat terhadap mantan presiden. Malah yang tadinya mengikuti presiden malah berbalik mencaci maki, memusuhi, bahkan bersaksi untuk hal-hal yang dinyatakan salah terhadap presiden. Anggap aja presiden itu orang kaya, orang berhasil. Status seseorang itu tidak menggambarkan rasa hormat orang lain terhadap dia. Demikian juga Allah. Ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita mendengarkan berita betapa hebatnya Tuhan kita datang sama Tuhan. Belum tentu kita meletakkan hormat yang sesungguhnya terhadap Tuhan. Ketika saudara menghadapi ujian, ketika saudara menghadapi hujan, di situ ujian terhadap letak kepercayaan saudara, rasa hormat saudara. Musa kenapa dihormati Tuhan? Dari seorang pangeran lalu menjadi mantu daripada Yitro, kepala imam Midian. Hidup di lingkungan istana walaupun menjadi gembala. Musa mau tinggal di tengah padang gurun bersama umatnya. Ditulis di Ibrani itu, perjanjian baru. Dihormati sama Allah. Karena mau menderita. Allah akan menghormati setiap orang yang mau menghadapi penderitaan. Kalau mau enaknya aja, dia cuma mau yang namanya yang dimiliki untuk diambil sama dia. Dimiliki Tuhan, dimiliki orang lain, dimiliki pasangan, dimiliki orang tua. Justru ketika saudara dalam keadaan susah, bagaimana orang menolong saudara, itulah yang namanya kasih yang saudara dapatkan.
Seorang sahabat lebih daripada saudara ketika hadir dalam kesusahan hidup saudara. Itu dicatat di Amsal, saudaraku. Sehingga Yakub mengikut Tuhan, anaknya orang kaya, nggak tercatat kesetiaannya, saudaraku. Dari orang kaya menjadi orang kaya, minta diberkati. Abraham itu menjadi Abraham, menjadi kaya raya. Ishak itu menjadi kaya raya. Yakub ya dapat kekayaannya. Kan tinggal Ishak. Ishak, Yakub dan Esau. Esau pergi, ya Yakub yang dapat harta kekayaannya. Dibagi tua pun masih orang terkaya di Timur Tengah. Kesetiaannya itu belum teruji, saudaraku. Ketika Daud masuk dalam penghukuman Allah, di situ kasih terhadap Allahnya teruji. Anaknya mati dibunuh. Nathan datang bernubuat, anakmu akan mati. Daud berdoa puasa, nggak makan, nggak minum, anaknya tetap mati. Habis itu dia berurap, dia pakai baju kebesaran, dia jalankan kehidupan seperti biasa. Nggak ada sakit hati dia sama Tuhan. Ya udah, yang mati biar mati deh. Daud dalam sejuta kesalahan dia, dalam keadaan kesusahan, dia tetap datang sama Tuhan. Dalam keadaan kesalahan, dalam keadaan kegemilangan sebagai seorang raja, dia datang sama Tuhan. Semuanya tetap sama Tuhan. Orang yang gila karena Tuhan dia itu. Ada kejahatan yang luar biasa, extraordinary. Ada penyembahan yang luar biasa. Tapi semuanya Daud sujud menyembah kepada Tuhan. Ada kisah lucu Daud itu. Ketika Usa dibunuh, tabut Allah ditaruh di rumah Obed Edom. Diberkati 3 bulan diambil lagi sama Daud. Enak aja lu terima berkat. Kayak anak kecil. Hendaklah kau seperti anak kecil, dialah pemilik kerajaan Allah. Itu Daud, saudaraku. Sehingga dalam hidup ini pasti ada kegelapan seperti Daud. Tapi jangan tinggal tetap dalam kegelapan, tidak mencari Tuhan. Saul dalam kegelapan kemenangan dia sebagai raja. Sehingga keberhasilan tidak menyatakan kebahagiaan. Keberhasilan tidak menyatakan perkenan Tuhan turun atas diri seseorang. Kehebatan hidup, keluar biasaan yang dimiliki tidak menyatakan hatinya berkenan kepada Tuhan. Tidak, saudaraku. Cerita kita menceritakan seluruh bagaimana pandangan Allah untuk perilaku setiap anak-anaknya. Bagaimana Petrus itu menyangkal Yesus. Bahkan sampai cenderung menghujat Yesus. Yesus datangi, apakah engkau mengasihi aku? Yudas itu mencuri uang kas. Yudas itu didorong untuk melakukan. Menjual Yesus. Ini Allah seperti apa nih? Orang yang menghina dia di depan umum, menyangkali dia. Itu dia datangi. Apakah engkau mengasihi aku? Sayang enggak kamu sama aku? Loh. Itulah karakter Yesus. Itulah pribadi Allah kita. Ketika menangani kegelapan setiap anak-anaknya. Saul itu tidak salah, Saul tidak menyembah berhala. Tapi oleh karena kepepet dia cari juru tendung pemanggil arwah. Saul menyingkirkan berhala, melarangnya. Saul membangun pemerintahan dengan baik, membangun keluarga dengan baik. Mati masuk neraka, cari Tuhan, Tuhan tidak mau temui. Petrus ditemui sama Tuhan. Daud dipanggil biji mata dia, oleh karena hambaku Daud. Salomo lahir dari ibu pejina. Allah jatuh hati loh. Dengan anak yang baru lahir namanya Yedija. Ditulis Allah jatuh hati. Itulah karakternya Allah. Sehingga kita tidak bisa mengubahkan segala sesuatu menurut pandangan kita. Bisa berlaku seenaknya, berperilaku seenaknya, senyamannya kita. Nggak bisa. Yakub anak orang kaya.
Esau anak orang kaya. Esau liar, tapi terbuang dia. Yakub diterima saudaranya yang kaya, saudara dari ibunya kaya. Tapi Yakub punya hati mau belajar. Dia menjadi orang biasa, dia tahu bukan di rumah orang tuanya. Yang pertama, kesadaran diri. Proses itu bisa dilewati, proses itu akan memasukkan kita apabila kita bisa menyadari, melihat kegelapan itu. Kita pasti masuk dalam proses, tidak akan menghindari dan pasti melewati proses itu. Karena matahari itu akan bergerak dari timur ke barat. Jadi bayangan di depan, di bawah kita, bayangan di belakang, di bawah dan di depan kita. Dan terus terjadi. Jadi segala sesuatu normal aja sebetulnya saudaraku. Tapi hati saudara yang tidak normal, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak normal seperti Tuhan. Sehingga ketika saudara kita bicara kebenaran Alkitab, menjungkir balikkan ukuran kita. Lah Musa itu 40 tahun mengabdi, 40 tahun tinggal di kemah di padang gurun, mau dibunuh orang Israel, bertemu muka-muka sama Tuhan, menunggu satu fokus dengan jutaan orang Israel berkembang jadi puluhan juta, 40 tahun. Gak boleh masuk tanah perjanjian, mati kamu dah. Wow, suruh cuma ngeliat doang gitu loh. Udah jauh-jauh pergi berombongan nih, mau pergi makan nih. Wah, bersama teman-teman sekolah atau apapun, teman gereja, wah puluhan orang datang. Begitu menuju tempat itu, oke, pesan dikirim-kirim semua. Terus bagian Musa nggak ada. Karena kamu datang yang paling akhir atau kamu duduk yang paling di depan. Oleh karena memukul batu, meniadakan, menganulir, menghapus semua jasa dia. Itulah ukuran Tuhan. Karena kamu tidak menghormati aku di hadapan umatku. Disuruh ngomong batu, kamu pukul. Allah tetap teguhkan loh, keluar air untuk kepentingan umat Israel minum. Tapi Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Coba bayangkan, orang yang berjuang paling keras, orang yang paling menderita, orang yang membayar namanya kehidupan dengan tinggal di kemah, orang diberi fasilitas bertemu muka dengan muka, enggak dimanja sama Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu enggak ada number one, enggak ada anak yang paling dikasihi, enggak ada. Murid yang paling dikasihi yang ada. Enggak ada bawang merah, bawang putih, enggak ada. Allah memperlakukan anak-anaknya itu equal, adil, stabil. Orangnya konsekuen. Allah itu seperti itu, tegak berdiri kalau bahasanya. Enggak bisa digoncangkan, enggak bisa digeser, enggak bisa diapa-apain sudah. Ya itulah Allah kita. Mau nurut syukur, enggak nurut enggak apa-apa. Mau ikut kegelapan, monggo. Mau ikut terang, monggo. Kita diberikan free will. Sehingga kesalahan akan nampak. Musa, Petrus, semua itu ada saudaraku. Halo, termasuk Yakobus yang protes terhadap orang miskin. Surat Yakobus tulis itu saudaraku. Iman memandang muka, iman tanpa perbuatan. Dia udah nek lihat umat Kristen pada saat itu. Tulisan dia mencitrakan keadaan saat itu, menceritakan itu. Tapi orang-orang itu semua merasa yang paling, merasa rohani. Yakub tidak pernah merasa salah. Bahkan dia memakai harta untuk membeli kasih kakaknya. Karakter gak berubah. Karena Yakub mendapat privilege Allah. Mendapat fasilitas. Orang-orang yang hidup dalam kemudahan, orang-orang yang tidak mau berjuang, itu karakter yang terpelihara, karakter yang buruk. Mempunyai sifat yang kerdil, pikiran yang kerdil saudaraku. Begitu mudahnya. Makin tinggi seseorang, bukannya makin merendah.
Makin rohani bukannya makin menjadi merunduk seperti gandum. Gandum itu kalau berbulir makin lebat, dia makin rata dengan tanah. Lalang itu makin bertumbuh, makin melangit, tapi tidak ada buah. Gandum makin berat memikulnya buah-buah itu. Kalau lalang, ringan aja dia, ke bawah angin ikut aja dia. Kalau gandum nggak bisa digoyangkan oleh angin. Alkitab mencatat, jangan terpengaruh berbagai macam pengajaran. Yang salah ya, kalau benar ikutin saudaraku. Kalau lalang ikut aja, oh ngikut sana, itu sini, nggak pernah tahu itu arah timur, barat, selatan, nggak pernah tahu. Dia tetap begini dan dia tumbuh terus ke atas, terus ngikut angin. Yang berontak ikut berontak, kalau baik ikut baik, kalau kumpul ikut kumpul. Kalau gandum nggak, tetap pada posisi dia. Makin berbuah, makin merunduk dia. Angin segede apapun tidak bisa membuat dia goyang begini. Coba kalau lalang. Goyang begini saudaraku. Karena kalau mau lihat ilalang itu. Kalau gandum enggak. Makin merunduk ke tanah dia. Makin rata dengan tanah. Bukan makin ke atas. Enggak. Itulah Yakub. Akhirnya Yakub itu berusaha merunduk. Lalang itu bisa berusaha merunduk saudaraku. Kalau lagi kena panas, kalau nggak ada hujan, dia layu. Semua batang, semua pohon yang batangnya masih kecil ya, seperti lalang, bukan batang kayu ya. Ketika nggak kena air hujan, nggak kena air, nggak menemukan air, dia akan layu, merunduk. Yakub ketika menghadapi masalah dia lari dari rumah karena dia dibilangin orang tua mau dibunuh kakaknya. Dia menggulingkan batu. Kebaikan yang saudara lakukan, pelayanan yang saudara lakukan, pemberian yang saudara lakukan, apapun yang saudara lakukan, itu karena situasi yang mendukung saudara. Bukan karena hati saudara yang mengingininya. Itulah Yudas. Yudas mencela perempuan yang memberikan minyak narwastu mengurapi Yesus. Apakah tidak lebih baik pada orang miskin? Orang miskin selalu ada padamu. Yesus ngomong membenarkan loh perbuatan dia. Tetapi Yesus menyatakan ada satu hambanya yang tahu bahwa Yudas sering mencuri uang kas. Mungkin kamu dipuji sana sini, diangkat sana sini. Tapi Tuhan akan utus satu orang untuk membicarakan kegelapan yang ada di kamu. Yang tidak pernah ada pada Tuhan. Teguran, koreksi. Dari sisi lain dia bicara. Kamu tidak bisa terima. Karena kamu lalang. Dipuji terus saja goyang. Tapi kalau gandum tidak. Tetap tegak berdiri. Semua didengar. Tapi punya namanya pendapat sendiri, keputusan sendiri. Yang selaras dengan tanah, selaras dengan firman Tuhan. Karena benih gandum ditanam di tanah. Loh. Sehingga kita tidak akan terombang-ambingkan saudaraku. Kita harus belajar orang baik atau kita sendiri yang berbuat baik, apa motivasinya? Yakub karena memang dia tertekan. Lagi susah, lagi miskin, baiknya luar biasa. Di gereja paling rajin. Lalu paling dengar-dengaran khotbah. Disuruh apa aja mau. Tapi ketika sudah diberkati, apakah masih melakukan itu? Kalau tidak, ya dia cuma pura-pura. Itu Yakub si penipu, saudaraku. Waduh, nggak bisa, berbeban berat. Semua sebenarnya nggak bisa, dulu semua dikasih ke Tuhan. Saya ada melayani satu orang, saudaraku. Orang yang dipakai Tuhan. Tuhan buka dan luar biasa. Dan ada pengakuan dari orang ini, saudaraku. Dia ngomong gini, dahulu ketika saya dengan suami baru menikah, kami berdoa ini Pak. Tuhan berikan kami rumah
Berikan kami rumah kontrakan gak apa-apa, tapi yang besar kamarnya banyak. Karena untuk hamba-hamba Tuhan, untuk komsel. Kontrak gak apa-apa Tuhan, karena gak punya rumah, baru menikah mereka. Kami sediakan kamar buat hamba Tuhan. Kami sediakan rumah buat komsel. Bahkan menyediakan pekerjaannya untuk mempekerjakan hamba-hamba Tuhan. Wah pokoknya Tuhan aja, cuman kamarnya dia aja yang gak di-sharein. Sekarang Tuhan cuma ngomong, aku titipkan pelayanan ini ya ke tempatmu ya, urusi ya. Mikir, ngaku dia saudaraku. Wah gimana waktu saya untuk anak, nanti keadaan gimana, nanti ini gimana kerepotannya di hamba Tuhan. Semua menjadi beban buat dia. Dahulu tidak. Itulah si penipu Yakub. Ketika belum diberkati, diutus ke daerah. Naik mobil itu yang nggak bisa pasang AC, panasnya debu, bau berjam-jam, masuk ke pedalaman. Mau. Ketika udah diberkati, diajak duduk makan ngopi yang enak aja, nggak mau. Nggak ada waktu. Wasting time. Apaan? Loh, ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dulu nih, untuk namanya mendapatkan pengajaran seorang pastor gitu. Wah, harus pergi pastor itu khotbah lagi di tempat itu, entah KKR, entah apa. Berusaha ke sana naik kereta yang paling murah. Beli makanan itu yang pincuan, asal ngisi kereta yang murah itu duduknya lempeng gini, nggak ada AC-nya saudaraku. Wes pokoknya gembel aja. Tidur juga numpang di tempat orang kenalan. Berjam-jam mendengarkan khotbah, berhari-hari. Ketika udah kaya, disuruh melayani, nggak mau. Melayani naik pesawat, punya duit bisa pakai taksi, bisa sewa mobil mahal. Kan ada taksi premium, pakai Argo aja. Kaya, udah duitnya udah banyak, udah punya rumah, punya segala. Gembel dulu enggak. Saya seringkali punya godaan terhadap teman-teman yang sudah diberkati Tuhan ya. Saya kalau temannya gini loh, aku kangen loh sama celanamu yang jelek, yang robek-robek itu. Kan udah kaya. Aduh, aku kangen sama sendal jepitmu itu loh. Soalnya apa? Kalau pakai sendal jepit itu kelihatan jempolmu kayak kepalanya kura-kura, kayak penyu. Kan orang susah kamu ini. Karena kamu kan jualan pisang goreng. Karena ditinggalin papa, hidup miskin banget, mama nitipin pisang goreng, udah dapat untung sedikit di kantin sekolah. Kalau nggak habis, dikelilingin di warung-warung, jalan kaki pakai sendal jepit. Maka jempolnya jelek. Sekarang pakai high heel, hampir 100 juta. Semuanya sudah mil. Suruh melayani di depan kamera, nggak mau. Halo. Dulu nggak ngerti apa-apa, udah kamu tumpang tangan deh. Ya udahlah, pokoknya nurut aja. Tumpang tangan, orangnya dijamah Tuhan. Roh Kudus bekerja. Belum punya apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Sekarang, nggak bisa pemimpin itu. Nggak bisa, saya mau dipimpin itu nggak bisa. Nggak bisa program ini. Nggak bisa kalau saya disuruh ini. Dulu nih, pesawat belum datang, nungguin berjam-jam. Sekarang nih, boro-boro. Kenapa? Karena waktu dulunya itu si Yakub penipu. Seperti Yakub menggulingkan batu terhadap Rahel.
Karena Yakub lagi susah. Sehingga ketika kita mendapati diri kita atau mendapati seseorang, ketika lagi susah, munduk-munduk baik-baik sama kita, kayaknya melayani kita, itu Yakub si penipu. Tunggu ketika dia sudah berhasil. Orang yang baik terhadap orang yang sudah berhasil, tunggu ketika yang orang sudah berhasil itu tidak berhasil, dianggap mereka akan ditinggalkan dia. Karena sudah tidak ada keuntungan lagi. Tidak ada sesuatu yang diingini dikejar lagi. Nah ini kenyataan, itulah dunia rohani anak-anak Tuhan. Itulah Yakub si penipu, saudaraku. Yang selalu Tuhan tekankan setia. Bagaimana Tuhan itu setia, bagaimana Musa itu setia. Masih diuji lagi gak dapat tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan setia ketika Petrus menyangkali Yesus. Kesetiaan itu akan diuji dan teruji. Termasuk saudara dengan Tuhan. Kalau ada perlunya pasti munduk-munduk. Pasti baik-baik. Tapi ketika sudah tidak ada keperluan. Ketika sudah merasa diri punya kelebihan. Masih enggak dia lakukan itu? Saya mendengar ada kesaksian seorang pelayan Tuhan ngepel gereja. Ketika sudah terkenal masih ngepel gereja enggak? Saya dengar ada seseorang yang melayani seorang pastor ngepel apartemennya pastor. Masih enggak kamu ngepel apartemen pastor itu ketika kamu sudah naik mobil mahal? Minimal kamu suruh orang bersihin apartemennya pastor. Punya duit bayar. Pastornya mau ketemu aja susah. Karena udah sibuk. Udah pertemuan itu gak berguna. Itulah Yakub si penipu, saudaraku. Akhirnya Rahel itu keluar dari mulut Yakub. Yakub memuji Lea bukan Rahel. Rahel diperjuangkan 14 tahun, saudaraku. Ingat, yang saudara perjuangkan, kalau itu keinginan saudara sendiri, saudara akan buang pada suatu hari. Ketika sudah tidak menikmati madu manisnya yang saudara inginkan itu. Semua hal. Tapi ketika saudara menginginkan melakukan keinginan Tuhan, saudara akan sampai ke surga. Itulah Musa. Kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian, bodoh amat. Kamu naik ke atas gunung Nebo, lihat ujung-ujung itu nanti aku beri kepada umatku. Iya ya bagus ya Tuhan ya, baru udah tua gitu. Habis ini kamu mati, ya udah. Ayo kumpul-kumpul semua nih. Terjadilah kitab ulangan. Diceritakan sama Musa satu persatu. Habis itu mati mayatnya disembunyikan sama malaikat. Bodoh amat lah. Lempeng aja jalan itu. Ya gua ini begini. Menghidangkan diri benar-benar kalau saya rasa mesti ada cabai rawitnya. Mesti ada sambalnya. Kalau bisa tidak. Ada rasa keju, ada rasa susu. Enggak terus pizza dibuat menjadi roti goreng. Enggak jelas arahnya. Sebentar mau, sebentar tidak mau. Sebentar baik, sebentar memberontak. Itu lebih parah lagi itu. Itu namanya Miriam. Di suatu hari, kalau Tuhan izinkan kita belajar tentang Miriam. Yang menari-nari ketika laut terbelah. Setelah itu, dia maki-maki Musa itu. Bani Korah, para pemberontak saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar. Yakub memiliki respon menggulingkan batu. Jangan terkesima. Karena dia ada tujuannya, dia lagi susah. Dia lari dari orang tua mau dibunuh kakak. Wah ketemu saudara, dia baik-baik nih. Dia layani Rahel nih. Rahel menjadi manja. Akhirnya Lea yang gak diingini itu yang dipuji sama Yakub. Kisah Yakub menceritakan banyak hal tentang namanya motivasi manusia dalam berbuat baik.
Sehingga ketika pekerjaan perusahaan ada bermasalah, ketika suami bermasalah, istri bermasalah, gereja bermasalah, ketika namanya jemaat bermasalah, pastor bermasalah, pekerja bermasalah, pelayan bermasalah, adakah kita di sana? Itu Tuhan lihat itu. Ketemu anaknya Safira, hadir, tapi menipu. Spirit Yakub ada. Jual tanah, cuma sebagian diberi, yang lain beri semua. Ada orang seperti itu. Kelihatannya melayani, temennya yang melayani. Temennya yang salah dimaki-maki. Cuci tangan. Tapi terlihat dia yang paling rajin, paling bisa dipercaya, paling jujur, paling begini. Melayani pastor luar biasa, kayak budak aja dia. Enggak, si Yakub itu spiritnya. Karena akhirnya menolak apa yang sudah ditetapkan. Akhirnya kita menolak apa yang ditetapkan Tuhan. Karena nggak enak, nggak cuan lagi. Nggak menguntungkan lagi. Nggak nyaman lagi. Seorang sahabat lebih daripada saudara ketika menolong di waktu susah. Hadir di waktu susah. Nah itulah Tuhan. Itulah patokan ukuran Tuhan. Walaupun Tuhan datangin lagi, murid-muridnya pada lari kabur semua kok. Bahkan ada yang telanjang loh. Petrus, aku mau mati buat kamu. Apa? Kamu akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Wow, gak mungkin. Sehingga saudara belajar dari Tuhan. Jangan bilang gak mungkin orang itu berkhianat terhadap saudara. Gak mungkin kebaikan itu berubah menjadi tawon. Gak mungkin. Kata siapa? Maka bagaimana pentingnya kita mengubah pandangan hidup kita. Mengubah karakter kita. Mau enaknya aja. Mau cuan aja. Tuhan tuh bicara terhadap Daud. Ingatlah dari mana kamu aku ambil. Menggembala kambing domba 1-2 ekor. Anak yang dilupakan papahnya sendiri. Dikandung mamanya dari dosa perzinahan itu. Diambil jadi raja. Kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Begitu jahat perbuatanmu. Diingatkan Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan. Siapakah saudara dan saya? Dari mana kamu aku ambil? Kalau Musa, dari anak seorang pangeran. Seorang putri Mesir. Walaupun anak tiri. Teman mainnya Ramses. Raja Fir'aun muda. Setia sampai akhir walaupun gak dikasih upah. Boro-boro. Ada kekurangan dikit, kabur. Ada masalah dikit, kabur. Saudara itu kerdil. Tidak akan pernah bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Saudara hidup dalam kegelapan hati saudara. Karena firman Tuhan pasti menerangi saudara sampai saudara mati. Itu namanya Saul tetap dibuat menang sama Tuhan sampai akhir hidupnya. Sampai dia mencari pemanggil Allah untuk bertemu Tuhan, bertemu hambanya Nabi Samuel, gak ketemu. Dan gak ada satu hamba Tuhan pun yang menemui dia. Daud, Nabi Nathan diutus. Ahab, Elia diutus. Jadi ketika tidak ada namanya utusan Tuhan, tidak ada suara Tuhan, tidak ada koreksi dari Tuhan. Lah saudara itu siapa? Yesus aja lagi menang-menangnya, lagi luar biasa. Lagi masuk Yerusalem itu dia puncak kemenangan dia. Dia undur di kala sukses. Dia masuk Taman Getsemani. Karena ada suara Allah memanggil dia. Memikul salib. Jadi kalau mau enaknya aja, dari mana? Konteks firman Tuhan yang mana? Kalau meninggalkan aja, menyalahkan aja, dari mana konteks yang mana? Kalau tidak Alkitabiah, kitab yang mana yang dipakai? Kitab kehidupan kerajaan surga, kitab kehidupan Bapa di surga, atau kehidupan duniawi? Atau kehidupan orang-orang dunia? Ukuran orang dunia? Terhilang kita. Saul tidak bisa ketemu Tuhan, tidak bisa ketemu hamba Tuhan. Musa menerima. Disuruh naik ke Gunung Nebo. Habis itu diambil pulang dia.
Hati yang mengasihi, yang murni, yang tulus, yang rela menderita. Jadi ketika orang mau menderita, itu yang tulus. Ketika nggak mau menderita, itu namanya si penipu Yakub. Akhirnya Tuhan ajar Yakub bagaimana dia mengembala dengan susahnya, bagaimana dia ditipu sama Laban. Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Ukuran kamu pakai akan aku ukurkan kepadamu, bahkan ditambahkan. Berilah maka kamu akan diberi. Gitu saudaraku. Mari kita tengok lagi ayat Alkitab selanjutnya. Setelah Yakub menggulingkan batu untuk Rahel. Wah, ngambil hati dia. Gitu. Si penipu nih. Berbuat baik seakan-akan berbuat baik. Seakan-akan menolong, seakan-akan. Karena dia ingin menyandar di kehidupan keluarga ini. Karena keluarga kaya ini. Laban, anaknya Nahor. Gitu. Saudara, ibunya daripada Yakub. Namanya Ribka. Yuk. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, dia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Yakub loh yang ngerjain. Lanjut, dia udah belajar ini para kambing domba ini dari para gembala tadi itu. Dia lihat, belajar, pinter Yakub itu. Saudara ingat ya, hati-hati saudaraku. Orang cerdik itu orang pinter. Orang cerdik itu bisa berubah menjadi licik. Karena orang licik itu pinter. Orang pinter bisa memanipulasi seakan-akan terlihat baik madunya yang dihidangkan ke kita. Tapi di belakangnya ada lebah yang pembuatnya yang akan menyengat kita. Yakub memberi kambing domba, pinter, dia lihat dia langsung belajar. Orang-orang ini cepat bisa. Orang-orang pinter itu ketika nggak menjaga ketulusan hati mereka, tidak menjaga kemurnian kasih mereka terhadap Kristus dan sesama, itu berubah menjadi licik. Dia juga akan membuat licik kepada Tuhannya. Itulah spirit Yudas. Itulah spirit Yakub. Yakub itu pintar saudaraku. Seseorang tidak mungkin membangun dosa dengan baik, dengan rapi. Dan melakukannya dengan betul-betul terjalin dengan baik. Kalau bukan orang pintar. Tidak ada satu orang pun yang mengadakan koalisi. Yang akhirnya mengadakan sebuah gerakan bersama-sama. Kalau bukan orang pintar. Orang itu pintar. Tapi berubah menjadi licik. Kalau untuk merampasi, kalau untuk menjatuhkan, kalau cuma untuk cuan, selalu mengerjakan kebaikan buat dirinya. Pura-pura baik supaya dia menjadi baik. Jadi kalau tidak baik, dia akan pergi. Cuman untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya. Kalau buat orang lain, nggak ada. Ini penting saudaraku. Itulah salib Kristus yang menetralisir semua itu. Yaitu sangkal diri, pikul salib. Engkau layak menjadi muridku. Engkau layak mengikut aku. Barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya, dia tidak layak mengikut aku. Yang menetralisir supaya tidak menjadi licik, menyangkal diri pikul salib. Yang melukai, yang gak enak, yang berat, dipikul. Belum lagi pikul lakuk yang kupasang padamu. Yang cuma membajak, dicambukin sama tuannya, dikasih makan saja supaya punya tenaga. Itu ladang punya tuannya. Hasil panennya diberikan kepada yang lain. Cuman mendapatkan rumput. Hamba Tuhan yang baik seperti itu. Anak Tuhan yang baik seperti itu. Dia cuma mendapatkan kehidupan yang nyaman, yang enak buat dia. Selebihnya itu Tuhan yang kelola. Seorang pastor yang baik, seorang anak Tuhan yang baik, donatur yang baik, seorang pelayan Tuhan yang baik, koordinator yang baik. Dia udah capek-capek ngurusin, ibadah berjalan dengan baik,
Nggak ada yang lihat ketika dia nata kursi. Dia cek lampu, dia cek AC. Yang dipuji pastor yang khotbah, yang bukan dirinya. Yang dipuji WL yang lagi naikkan pujian, bukan dirinya. Setelah itu dia harus beresin lagi. Memberi keuntungan buat orang lain yang ibadah. Memberi keuntungan buat Tuhan yang ingin hadir. Supaya jemaat nyaman, supaya suara itu baik. Supaya kursi tertata dengan baik. Supaya ruangan itu bersih. Koordinator ibadah. Itu tugasnya saudaraku. Nah, orang yang selalu dijadiin korban. Ishak itu mau jadi korban domba sembelihan. Yesus itu anak domba yang dikorbankan. Musa dikorbankan memimpin, tidak dapat tanah perjanjian, anaknya dapat pembagian yang sama dengan masyarakat yang lain. Kaleb itu yang namanya bawahan Musa malah dapat gunung. Yosua jadi pemimpin. Keluarga nggak dapat apa-apa nih. Cuman makan hidup dari tunjangan Musa aja. Nggak apa-apa Musa itu. Hati yang tulus melayani Tuhan. Hati yang suci memberi kepada Tuhan. Memang dijadiin korban. Alkitab mencatat korban domba sembelihan. Itu memang harus ada. Baru ada kemuliaan. Baru ada domba pengganti. Ishak itu diberikan domba pengganti. Karena Ishak itu orang bodoh, bukan orang pintar seperti Yakub. Mana dombanya Bapak? Udah diikat, udah mau dipotong lehernya. Ishak itu sangat nurut sama orang tua. Bahkan dia memikul kayunya. Ishak itu jadi korban saudaraku. Yang memikul beban. Yakub selalu mencari keuntungan. Dan selalu keinginannya yang harus dipenuhi dia perjuangkan. Bukan keinginan Tuhan, bukan keinginan orang lain. Enggak ada. Maka terjadi perpecahan rumah tangga. Dan yang pasti selalu menjatuhkan lawannya. Itu si penipu Yakub. Itu Yudas. Yang pura-pura saudaraku. Nah ini penting saudaraku. Sehingga kisah Yakub itu menceritakan betapa busuknya orang-orang yang seperti Yakub. Yang terlihat manis seperti madu, tapi akhirnya berbalik menyengat seperti lebah. Kan lebah itu tidak pernah sendiri, selalu berombongan. Yudas tidak melakukan sendiri, dia berombongan dengan ahli Taurat. Yakub selalu mencari koalisi, dia berkoalisi dengan namanya anak-anak Laban. Sehingga kejahatan dia itu tidak terungkap sama Laban. Tapi ingat, sepasang mata itu yang menyaksikan sudah menyediakan hukuman akhir masa tuanya. Kakinya sakit, matanya buta, diangkut menjadi pembuangan. Keturunannya menjadi budak 400 tahun, saudaraku. Allah itu Allah pembalas. Coba saudara baca itu di kisah Yeremia, di kisah yang namanya kitab Wahyu. Aku Allah pembalas. Aku akan membalaskan setiap perbuatan manusia. Itu Tuhan. Itulah karakter Tuhan. Jadi saudara bisa berbuat licik, bisa apapun, stimulasi apapun, menyembunyikan apapun yang tidak terlihat manusia sampai akhir hidupnya Laban tidak pernah tahu. Kejahatan saudara tidak pernah bisa diketahui, tapi ingat saudara akan menerima balasan dari Allah. Segala satu kekacauan yang saudara timbulkan, segala sesuatu kehancuran yang saudara buat. Oleh karena dianggap Allah itu jahat, itu salah, itu dari licik. Karena saudara pintar memang. Jadi menjadi orang pintar itu jangan main-main.
Orang mendapat talenta dari Tuhan jangan main-main. Orang yang mendapat privilege dari Tuhan jangan main-main. Karena itu bisa berubah menjadi bumerang di mana itu akan membunuh diri saudara sendiri. Karena pinter atau cerdik itu menjadi licik. Jadi orang pintar bisa menjadi cerdik, bisa menjadi licik. Yesus ngomong cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulusnya nggak ada. Sehingga cuma yang penting gua nyaman, gua enak. Apalagi mau sok memerintah seperti Yudas. Yakub merendahkan diri tapi mencuri dia. Lalu dia datang pada Tuhan, bergumul sama Tuhan, minta diberkati. Tuhan berkati, kaya sekali dia. Lebih kaya dari kedua namanya bapak dan kakeknya. Kedua leluhurnya. Tetapi menuju kepada kemiskinan ketika kelaparan terjadi di tanah Kanaan. Yakub harus mengungsi ke Mesir. Setelah Yusuf mati, anak cucunya menjadi budak 400 tahun. Nah, kita pelajari karakter Yakub di sini, saudaraku. Tolong ditayangkan firman Tuhannya. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Kenapa Yakub itu menangis dengan suara keras? Kenapa dia memeluk Rahel? Belum kenalan, cuman tahu dikasih tahu orang itu loh anaknya Laban. Wah, sok akrab. Ada orang-orang seperti itu. Pada waktunya berbalik dia menyengat. Bahkan mengata-ngatain pelayanan. Menangis dengan keras. Sok mengasihi pelayanan. Sok mengasihi pekerjaan yang diberikan. Sok mengasihi namanya orang-orang yang memberikan kebaikan. Cerita sana cerita sini menangis dengan keras disaksikan oleh para gembala. Saat itu yang ada di tempat itu. Memeluk Rahel. Padahal belum kenal. Lebay. Kan tawan itu suaranya ngung wing. Tapi di ekornya, di ujungnya, dia akan menyengat. Tapi ingat loh, jangan pernah jadi tawon. Ketika kamu menyengat, kamu sendiri mati. Jangan pernah berbuat kejahatan. Kamu sendiri akan dimakan kejahatan itu. Karena Tuhan akan balaskan itu kepada kamu. Nah, ini penting saudaraku. Kita belajar sampai ke part 4 ini. Bagaimana sikap yang pura-pura. Di mana tidak menghidangkan diri sepenuhnya. Berpenampilan baik. Melakukan yang baik, kelihatan tulus, ikhlas. Tapi pada waktunya Tuhan akan membuktikan. Enggak. Dia bukan madu, dia tawon. Dia selalu mencari untuk dia punya madu. Bukan untuk diberi. Ketika madunya diminta, termasuk sama Tuhan, orang itu murtad kok. Orang itu akan berbalik. Yudas itu berbalik dari Tuhan. Ketika nggak ada jaminan masa depannya, makanya dia jual Yesus, dia dapat uang, dia beli ladang. Untuk menjamin masa depannya, Yudas melihat kegelapan di masa depan. Padahal itu cuma bayangan. Yang memberikan bayangan itu adalah sinar matahari melalui keberadaan kita yang menimbulkan kegelapan. Artinya kamu cuma itu berjalan di depan kamu, itu bukan kamu, itu bayangan kamu. Oleh karena pikiran yang jahat maka kita mereka-reka yang jahat. Tapi Allah mereka-reka yang baik. Yusuf katakan itu. Memang kamu mereka-reka yang jahat untuk aku, tapi Allah mereka-reka yang baik. Akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Lebih baik engkau dikorbankan daripada engkau mengorbankan. Lebih baik engkau diberontak daripada engkau memberontak. Lebih baik engkau memberi daripada engkau menerima. Karena setiap kali kamu memberi, kamu akan menerima. Ketika kamu memberi pemberontakan, kamu akan menerima pemberontakan. Ketika kamu diberi pemberontakan, kamu akan menerima bukan pemberontakan. Kamu akan menerima pengampunan. Di mana kamu harus mengampuni mereka yang memberontak. Nah, itu ukurannya kerajaan surga, saudara. Petrus memberontak. Diberi pengampunan sama Tuhan. Yudas menjual
Yesus didorong, tidak mencari Tuhan. Tidak didatengin Tuhan. Musa kehilangan haknya untuk tanah Kanaan. Daud membunuh Uria. Sehingga terjadi pembunuhan seluruh hidupnya. Allah kita Allah pembalas, saudaraku. Saudara akan lihat dari perjalanan hidup Yakub yang susah. Dia ngomong sendiri, susah hatiku mengingat tentang anakku ini, si Yusuf. Ketika saudara melakukan kejahatan, saudara akan diletakkan kesusahan sama Tuhan di hati saudara. Tuhan punya cara yang ajaib, termasuk dalam mendidik anak-anaknya dan menghukum setiap anak-anaknya. Demikian juga hamba-hambanya. Coba saudara kenali Tuhan saudara seperti ini. Dari sisi Yakub. Yang dikatakan Allah mengasihi Yakub. Tapi Allah meletakkan kesusahan dalam hidup Yakub. Karena Yakub bikin susah banyak orang. Sehingga kita merasa dikasihi Allah, tapi akibat perbuatan kita, ya kita juga harus terima. Karena itu firman Allah. Itu yang menerangi kita. Terang itu datang melalui firman-Nya. Dan banyak kegelapan harus ada. Dan saudara harus hindari kegelapan itu. Tidak bisa tidak. Itulah kisah Yakub, di mana yang kita temui, dia gulingkan batu, dia rangkul Rahel, menangis dengan keras. Tapi akhirnya Rahel itu ditinggalkan, quote and quote, dia lebih mengasihi Lea. Karena Lea berjuang untuk mendapatkan kasihnya Yakub. Lea mendapatkan mandul. Rahel menghina Lea. Rahel selalu bersaing. Jika Lea apapun terjadi, dia lakukan. Tapi Lea selalu datang kepada Tuhan mendapatkan kasih karunia. Karena Lea merendahkan diri. Mengakui kemandulan dia. Bagaimana dia akhirnya melayani Yakub dengan segenap hatinya. Sehingga pada akhir daripada part 4 ini, kita harus sadar diri. Dengan kekurangan kita, kegelapan di dalam kita. Di mana kita bisa merendahkan diri. Salah satunya masa lalu. Dari mana aku ini diambil. Lalu yang kedua, bahwa ada kekurangan seperti Lea. Kalau masa lalu seperti Daud. Ada kekurangan itu seperti Lea. Sehingga selalu melakukan terbaik buat Tuhan. Tahu saya itu melayani enggak yang terbaik. Yaitu apa hasil pelayanan itu enggak baik. Tahu karakter saya enggak baik. Tahu keinginan saya enggak baik. Sehingga kita selalu ingin memberi yang terbaik. Apa yang kita bisa? Enggak bisa khotbah, nata kursi, ngepel gereja. Ada banyak hal yang baik yang menjadi contoh di Alkitab. Itu contoh spiritnya Yosua. Menjadi bujang, tukang ngepel, tukang nyapu, bersihin sampah. Nyiapin air mandi, yang melayani keluarga. Terus menggiring sapi, lembu, domba punyanya Musa. Melayani anak-anak Musa. Tapi itulah calon pemimpin masa depan. Yosua merajut masa depannya. Di dalam terang firman Allah, yaitu hati sebagai hamba. Merendahkan diri. Karena tahu dari mana dia diambil. Dia seorang budak. Tahu Lea itu kalau mandul. Daud lupa kalau dia anak perzinahan dilupakan oleh ayahnya. Lupa kalau mengembangkan 1-2 ekor kambing domba. Sehingga dia membunuh Uria. Jahat sekali perbuatanmu. Jadi licik dia. Tapi tidak punya hati tulus seperti merpati. Merampasi istri orang. Jadi ketika saudara bisnis merampasi dengan cara licik. Saudara menjadi kaya. Ingat kisah Yakub si penipu. Saudara akan dibuat miskin termasuk anak keturunan saudara. Karena saudara mendapatkan harta dari cara yang licik. Itulah si penipu Yakub. Ketika saudara mencuri milik kepunyaan Allah, ingat kisah Yudas. Saudara mencari Tuhan, itu tidak akan mendapatkan. Mencari hamba Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan Tuhan. Saudara boleh punya uang, tapi saudara tidak akan mendapatkan Tuhan. Dan saudara akan mati bunuh diri. Seperti Yudas, seperti Saul. Amin saudaraku.
Firman hari ini lumayan keras mendidik kita. Tuhan sedang membuka bayangan gelap yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh terus memandang sinar terang Dia yang ajaib. Walaupun ada kegelapan, walaupun nanti bisa hujan, walaupun sedang hujan, walaupun sedang banjir, tapi terang itu tetap datang. Sebelum terang datang, itu ada bulan, ada bintang. Bulan yang menerangi di mana kita menemukan air kehidupan. Bintang itu kita akan menemukan bayi Yesus yang lahir. Sesuatu yang baru yang Allah sediakan. Menggantikan kehilangan kita. Terang itu datang. Oleh karena kita dituntun oleh bintang Tuhan. Kita sudah pelajari di episode yang ketiga. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.